Pelatih Irak Jesus Casas menyinggung kemiripan skuadnya dengan timnas Indonesia, yakni jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Kamis 16 November 2023 malam ini. Jesus Casas menganggap Irak punya kemiripan dengan timnas Indonesia, dan kemiripan tersebut dari segi banyaknya pemain yang ada di Eropa, dan tentu saja mempengaruhi pertandingan malam ini. Timnas Indonesia saat ini memang memiliki beberapa pemain yang berkarir di Eropa, seperti Sandy Walsh, Alkan Bagot, Shine Patinama, dan juga Ravel Shrek yang ikut dalam pemanggilan kali ini. Irak dan Indonesia punya kemiripan karakteristik, kata Jesus Casas di konferensi pers jelang laga dari Irak Football Podcast. Yang paling menonjol adalah mereka punya pemain di Eropa dan performa mereka meningkat akhir-akhir ini, tambah Jesus Casas. Dan Irak sendiri juga punya pemain yang berkarir di Eropa. Di antaranya ada Rebin Sulaka dari Liga Swedia, Yosef Amin Bundesliga 2 Jerman, Ahmad Ale dari kasta ketiga Prancis, dan juga Ali Al-Hamidi dari kasta keempat Inggris. Ya, melihat kenyataan tersebut, Jesus Casas pun hanya berani menjanjikan kerja keras dalam laga ini. Saya tak menjanjikan apa-apa karena masalahnya tak berhenti pada saya, kata Jesus Casas. Kecuali kerja keras, kami kerja keras untuk mencapai target kami besok, tambahnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menegaskan bahwa tak ingin terjebak masa lalu pada pertemuan skuad Garuda dengan Irak. Ya, sebelum pertandingan dia bertekad untuk unjuk gigi membawa tim merah putih menang melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong dengan tegas memasukkan pasukannya tak gentar meski bermain di laga tandang. Selain itu, Sintayong tak ingin pesimistis pada pertandingan tersebut meski tim merah putih punya rapor merah dari Irak. Maklum, skuad Garuda tercatat belum pernah menang dalam beberapa laga terakhir menurut data 11v11. Dan tentu saja hal tersebut menjadi tantangan bagi tim merah putih. Meski begitu, Sintayong punya pandangan ke depan. Pelatih Korea Selatan tersebut tak ingin membahas sejarah masa lalu tersebut. Sin menegaskan saat ini timnas Indonesia punya pelatih yang baru. Menurutnya masa lalu sudah lewat dan tak ingin banyak omong dalam menghadapi Irak dalam pertandingan ini. Seperti yang Anda tahu, banyak pelatih lokal sebelumnya. Jadi saya tidak tahu statistik sejarah. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi, kata Sintayong 15 November 2023. Sekarang Indonesia punya pelatih baru. Untuk pelatih baru tentu selalu menantang untuk pelatih baru di Indonesia. Jadi tolong saksikan saja pertandingannya, ujar Sintayong sebelum pertandingan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong buka suara mengenai suasana kota Basra, Irak jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Sementara itu, ini adalah kali pertama venue tersebut menggelar pertandingan timnas Irak sejak kejadian naas pada awal 2023 yang lalu. Ya, terdapat 4 orang tewas dan puluhan luka-luka akibat terinjak-injak di Stadion Basra. Dilansir dari Al Jazeera, pada kala itu supporter Irak membeludak untuk menonton laga Irak versus Oman di Piala Teluk Arab Januari 2023 yang lalu. Dan kini di stadion yang sama, Irak akan kembali menggelar pertandingan melawan timnas Indonesia. Sebanyak 65.000 tiket sudah terjual habis untuk laga malam ini. Sementara itu, ditanya mengenai suasana kota Basra, Sintayong merasa kurang puas. Namun dari sisi sepak bola, pelatih asal Korea Selatan itu menyatakan bahwa fasilitas yang ada di kota Basra cukup lengkap. Saya sudah banyak mengunjungi negara-negara di Timur Tengah, tapi ini pertama kalinya saya datang ke Irak, kata Sintayong dalam konferensi pers jelang laga. Sejujurnya saya tak merasa puas dengan kota ini, tetapi dari sisi sepak bola masih punya fasilitas yang memuaskan. Jadi soal sepak bola saya tak merasakan masalah, tambah Sintayong. Sementara itu, pendapat berbeda disampaikan Jordi Amat mengenai kota Basra yang menurutnya cukup baik. Sejujurnya kami merasa sangat disambut dari sejak kita mendarat di sini, kata Jordi Amat. Semua orang sangat ramah dan mereka memperlakukan kami dengan baik. Kami senang berada di sini, fasilitas, latihan, semuanya bagus. Rumput bagus, juga stadion sangat luar biasa. Semuanya siap untuk menggelar laga besok, tambahnya. Pandit sepak bola asal Irak Akram Salman menilai, timnas Irak memiliki potensi besar untuk menang atas timnas Indonesia ketimbang Vietnam di grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun demikian, Salman tetap meminta Irak untuk tak menganggap remeh timnas Indonesia yang dianggapnya tengah berkembang. Salman mengatakan timnas Irak akan lebih diuntungkan saat berhadapan dengan timnas Indonesia. Sebab Salman berpendapat timnas Irak akan mendapatkan dukungan penuh dari para penggemar secara langsung. Dan hal ini tentu tidak sebesar saat bertandang ke Vietnam.
Sehingga Salman pun merasa memenangkan pertandingan atas Indonesia akan jauh lebih mudah ketimbang saat bermain di markas Vietnam. Saya pribadi merasa memenangkan laga melawan timnas Vietnam akan jauh lebih sulit dibandingkan laga pembuka melawan timnas Indonesia, kata Salman, sumber The Tahu 247 Kamis 16 November 2023. Timnas Vietnam sendiri memiliki keuntungan besar saat bermain di kandang sendiri dan di hadapan kehadiran serta sorak-sorai dari banyak pendukung tuan rumah. Pelatih Casas perlu berhati-hati dan penuh perhatian dalam pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, tutur Salman. Media asal Vietnam dan Tri menyoroti perkataan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang menilai pasukannya bisa merebut tiket Piala Dunia 2026 di babak keempat kualifikasi kompetisi tersebut. Ia merasa kans terbesar timnas Indonesia untuk ke Piala Dunia 2026 ada pada 2,5 tiket yang diperebutkan di babak keempat dan babak kelima. Sementara itu kini timnas Indonesia tergabung di grup F pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan di grup F tersebut pasukan Shin Tae-yong akan bersaing merebut 2 posisi teratas dengan Vietnam, Irak dan juga Filipina. Kemudian 2 posisi teratas itu pun lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari babak ketiga itu, 2 tim teratas di grup A, B dan juga C berhak lolos ke putaran final Piala Dunia yang digelar di Kanada, Meksiko dan juga Amerika Serikat tersebut. Sementara peringkat ketiga dan juga keempat di grup A, B dan juga C itu pun akan melanjutkan perjuangan ke babak keempat. Hal itulah yang diincar oleh Shin Tae-yong, karena ia pun ragu timnas Indonesia bisa langsung lolos dari babak ketiga, mengingat banyak tim kuat Asia yang bakal menjadi pesaing Garuda. Menurut Shin Tae-yong, hal yang paling realistis adalah timnas Indonesia mengincar 2,5 tiket terakhir dari Asia di babak keempat kualifikasi tersebut. Shin Tae-yong pun percaya diri bisa mengantarkan Garuda ke Piala Dunia 2026 berkat performa timnya yang kian meningkat, serta bertambahnya jatah wakil Asia yang awalnya 4,5 tiket menjadi 8,5 tiket di pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Karena Asia memiliki 8,5 tiket untuk berpartisipasi, kami harus lolos babak kualifikasi kedua. Pada babak kualifikasi ketiga, 2 tim teratas dari grup A, B dan C akan berhak berpartisipasi ke Piala Dunia 2026, kata Shin Tae-yong, sumber dan Tri, Kamis 16 November 2023. Saya rasa tidak ada salahnya jika tim Indonesia menempati peringkat ketiga atau keempat untuk memperebutkan sisa 2,5 tempat, tambah Shin Tae-yong. Kemudian menanggapi pernyataan Shin Tae-yong itu pun dan Tri pun menilai hal tersebut bisa saja benar-benar terwujud. Sebab media Vietnam itu menilai skuad Garuda memang berkembang pesat semenjak ditangani oleh Shin Tae-yong. Ya, menarik tentunya melihat sejauh mana timnas Indonesia bisa melaju. Dan satu hal yang pasti, timnas Indonesia harus melalui babak kedua terlebih dahulu. Dan sudah ada laga terdekat yang akan dihadapi. Setelah melawan Irak pada malam ini, maka Filipina telah menunggu pada tanggal 21 November 2023 ini. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.